Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya kelas 5 Amanah Fathona Binka Sidi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tema 2, subtema 2 dan 3 tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang gangguan organ pernafasan. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, seperti judul awal tadi, kita akan belajar tentang organ pernafasan, bab gangguan-gangguannya. Kan kita melanjutkan ke AD 3.2 tentang sistem pernafasan pada makhluk hidup. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar mengenai apa saja penyebab gangguan pada organ pernafasan manusia. Yang kedua, macam-macam gangguan pada organ pernapasan. Dan yang terakhir adalah cara menjaga organ pernapasan. Mari langsung saja kita belajar bersama-sama. Siapkan alat tulis kalian jika perlu dicatat, atau kalian juga bisa membuka di buku paket kalian masing-masing. Baik, kita masuk yang pertama tentang apa saja yang menyebabkan gangguan pada organ pernapasan manusia sehingga terjadi penyakit-penyakit pada organ pernapasan. Nah, ini yang pertama bisa karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang kedua bisa karena ada pencemaran udara, yang ketiga bisa karena virus, yang keempat bisa karena asap rokok, yang kelima bisa terjadi karena adanya alergi terhadap rambut, bulu, atau kotoran, yang keenam infeksi, dan yang ketujuh kekurangan oksigen. Ini adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan. Masih ada lagi sebenarnya. Nah, kita coba untuk menyebutkan kembali hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan. Yang pertama, kebiasaan merokok seperti di awal tadi. Yang kedua, bisa karena kurang tidur. Yang ketiga, bisa karena kurang berolahraga. Yang keempat, bisa karena kurang minum air putih. Yang kelima, bisa karena pola makanan yang kurang nabati atau sayur-sayuran. Kemudian yang keenam, bisa karena stres. Dan yang terakhir, adanya penyalahgunaan alkohol. Ini adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan pada organ pernapasan manusia. Nah, kita akan masuk pada macam-macam gangguan yang dapat diderita oleh manusia. Nah, apa saja ya kira-kira? Nah, gangguan pernapasan pada manusia ini bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bisa karena adanya bibit penyakit, itu seperti flu, TBC atau tuberculosis, flu burung, bronkitis, dan juga pneumonia. Dan bisa karena pencemaran udara, sehingga menimbulkan asma, emfisema, kemudian bisa juga kanker paru-paru, dan juga bisa penjangkit fisik itu karena adanya kelainan sejak lahir. Ini 3 hal tentang gangguan pernapasan pada manusia. Kita akan coba untuk membahas beberapa. Nah, ini dia macam-macam gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah asma. Asma ini merupakan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya debu, udara dingin, alergi, atau kelelahan. Biasanya gejalanya dada seseorang terasa sesak, kemudian batuk, dan napas terasa berat. Biasanya penderita asma ini diberikan inhaler seperti pada gambar. Nah, ini seperti pada gambar seperti ini adalah inhaler supaya bisa memberikan kemudahan untuk bernafas lebih teratur. Yang selanjutnya adalah flu. Flu ini disebabkan oleh virus influenza. Gejalanya biasanya sakit kepala, demam, dan hidung tersumbat. Pengobatan yang bisa dilakukan dengan meminum obat sesuai resep dokter dan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang pertama ada bronkitis. Nah, bronkitis ini, bronkitis itu merupakan infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Jadi bronkitis ini disebabkan oleh virus. Gejalanya biasanya batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatannya hampir seperti flu, di mana perlu obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan sehat serta bergizi. Ini ya, jadi dia ada virus di dalam bronkus sehingga
terasa batuk berdahak. Jadi biasanya orang bronkit itu sering batuk ya. Kemudian tonsilitis. Nah, biasanya kalau orang Indonesia menyebutnya amandel. Jadi ada peradangan pada amandel atau tonsil ya kalau bahasa ilmiahnya, karena adanya virus, sehingga di sini, nah ini amandelnya itu terlihat membengkak seperti itu dan ada bercak-bercak putih. Nah, jadi gejalanya membesarnya tonsil dan terasa sakit. Pengobatannya bagaimana? Dengan cara minum obat tentunya sesuai resep dokter, serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Pada gejala yang akut, bisa jadi nanti jika sudah mengganggu sekali, amandel ini atau tonsilitis ini akan perlu untuk dioperasi. Yang selanjutnya adalah pneumonia. Nah, pneumonia ini merupakan peradangan ya pada bronkiolus dan juga alveolus karena adanya infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae atau virus, bahkan jamur juga bisa. Gejalanya batuk dengan dahak berdarah ya, bisa sampai berdarah, terasa sesak napas, nyeri dada dan juga demam tinggi. Pengobatannya harus segera dibawa dokter dan juga minum obat sesuai dengan resep dokter. Yang selanjutnya, nah, emfisema. Emfisema ini merupakan kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan juga alveolus. Gejalanya biasanya terasa sesak nafas yang hebat. Penyebabnya karena polusi udara dan juga zat-zat berbahaya dalam rokok. Pengobatannya meminum obat sesuai dengan resep dokter dan tentu harus menjaga pola hidup sehat. Nah, ini gambarnya. Kalau normal itu alveolus dan bronkus seperti ini. Nah, kalau pada penderita emfisema, penampakan alveolus itu seperti ini. Jadi ada kerusakan ya pada alveolus, sekitar alveolus berbeda sekali bentuknya. Yang selanjutnya adalah kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini biasanya terjadi karena ada pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gejalanya seperti apa? Bisa jadi batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, juga terasa nyeri di dada. Penyebabnya apa nih kanker paru-paru? Biasanya karena zat-zat yang berbahaya ada di dalam rokok. Nah, pengobatannya bagaimana? Dengan kemoterapi dan juga radioterapi. Ini contoh paru-paru yang sehat, sedangkan ini adalah paru-paru yang terkena kanker. Jadi perbedaannya sangat signifikan ya, berbeda sekali. Kalau kanker paru-paru ini menghitam, kalau misalkan tidak ditangani secara baik, akan menyebabkan kankernya bisa meluas ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya adalah tuberkulosis atau TBC ya. Biasanya disingkatnya TBC. Nah, ini merupakan penyakit paru-paru di mana ditandai dengan muncul bintil-bintil di dinding alveolus. Jadi kalau misalnya diperbesar nih ya, alveolusnya itu ada bintil-bintilnya. Itu merupakan TBC. Gejalanya seperti apa? Biasanya napas terengah-engah, kemudian demam dan berkeringat di malam hari. Penyebabnya karena ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, pengobatannya bisa dengan minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, sekarang anak-anak semuanya yang sedang terjadi. Kalau 2020 kemarin penyakit yang satu ini disebut endemi karena hanya ada di suatu negara, tapi sekarang menjadi penyakit pandemi karena sudah menyebar ke seluruh dunia. Tidak lain dan tidak bukan adalah COVID-19. Dia merupakan salah satu gangguan pada sistem pernafasan yang terbaru. Nah, coronavirus ini yang menyebabkan COVID-19 ya. Jadi COVID-19 ini pertamanya ada di Wuhan. Dia disebabkan oleh virus yang disebut dengan coronavirus. Kemudian virus ini sebenarnya menyebabkan seperti infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun bisa juga menjadi infeksi pernafasan yang berat. Misalnya bisa jadi menyebabkan pneumonia atau infeksi paru-paru. Kemudian juga bisa menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan juga bisa Severe Respiratory Syndrome atau SARS. Kemudian, bagaimana gejala yang terjadi pada orang yang menderita COVID ini? Gejalanya kalau yang ringan itu biasanya hidung beringus,
sakit kepala, batuk yang berkepanjangan, sakit tenggorokan, demam atau meriang, merasa tidak enak badan. Jadi terasa hidungnya tuh ada ingusnya tapi tidak bisa keluar. Kemudian sakit kepala, bahkan ada yang bisa sampai batuk juga, dan sesak. Kemudian demam tinggi, tapi jika dipegang oleh seseorang, namun penderitanya akan merasa kedinginan. Selanjutnya, COVID ini yang perlu kita ketahui kalau misalkan terjadi pada seseorang yang memiliki komorbid atau penyakit yang dimiliki, itu bisa menyebabkan infeksi yang dengan gejala yang parah. Bisa jadi bronkitis, pneumonia, dengan gejala lain juga demam yang tinggi, kemudian batuk dengan lendir, sesak, kemudian nyeri dada, bahkan bisa infeksi semakin parah bila memiliki penyakit-penyakit tertentu. Misalkan punya darah tinggi, bisa menyerang darah tinggi seseorang, seperti itu. Kemudian, COVID ini bisa terjadi karena adanya kontak dengan seseorang yang juga menderita COVID. Kemudian kita terkena percikan air liur atau pengidap dari pengidapnya, batuk atau bersin, kemudian menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Kemudian bisa juga karena kontak secara dekat dengan penderita COVID, misalkan bersentuhan atau berjabat tangan. Yang selanjutnya, ini adalah gambaran penampakan dari X-ray, ya. Jadi di X-ray dari paru-paru seseorang yang normal. Seperti ini kalau misalkan paru-paru seseorang yang normal seperti ini, jadi bersih. Kalau misalkan gambar yang tadi itu warnanya pink, ya. Kemudian ini paru-paru perokok penuh dengan asap, di sini sel-sel kanker, ya, ini ya. Kemudian menghitam. Dan yang terakhir X-ray paru-paru penderita COVID. Jadi penderita COVID ini, kalau ada seorang sudah pernah menderita COVID, dia paru-parunya sudah tidak bisa berfungsi secara normal lagi. Jadi paru-parunya bisa dibilang sudah agak rusak seperti ya. Sehingga orang-orang yang sudah terkena COVID, penyintas COVID itu biasanya mudah lelah, ya, karena paru-parunya sudah berbeda dengan yang normal. Yang selanjutnya, bagaimana usaha kita untuk memelihara kesehatan organ pernapasan? Kita bisa mulai dengan membebaskan lingkungan sekitar dari pencemaran udara, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan, selalu melakukan olahraga secara rutin, sering-sering menarik napas dalam-dalam secara rutin, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, istirahat yang cukup, salah satunya dengan tidur, kemudian menggunakan masker saat bepergian, tidak merokok dan tidak bergaul dengan perokok, dan juga tidak meminum minuman yang beralkohol. Anak-anak semuanya, tadi kalau misalkan kita tahu salah satu penyakit yaitu kanker paru-paru itu bisa disebabkan karena seseorang yang merokok. Kenapa? Karena dalam rokok ini terdapat zat-zat kimia yang berbahaya seperti nikotin yang menyebabkan seseorang kecanduan. Kemudian tar ini nanti yang menyebabkan kanker, dan karbon monoksida juga menyebabkan kanker. Jadi kalau nikotin ini menyebabkan seseorang ketagihan untuk merokok, sedangkan kalau tar dan karbon dioksida itu yang menyebabkan tumbuhnya sel-sel kanker di paru-paru. Kenapa bisa merokok itu berbahaya bagi manusia? Karena kalau seseorang yang terus-terus merokok bisa terjadi penyakit lumpuh otak, kemudian bisa mengalami penyakit kanker paru-paru, bahkan bisa terkena bronkitis, pneumonia, atau emfisema, mempercepat kematian sel-sel dalam tubuh, dan bisa mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Yang selanjutnya, bagaimana sih kita caranya untuk mencegah terinfeksi COVID-19 ini? Selalu menggunakan masker dan sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan untuk double masker. Yang pertama menggunakan masker medis, kemudian masker kain. Kemudian jangan menyentuh area wajah sebelum cuci tangan. Dari mana saja cuci tangan atau menggunakan disinfektan dan hand sanitizer.
Kemudian gunakan siku dalam ketika saat batuk dan menghindari untuk kontak dengan orang-orang yang sedang sakit. Nah, untuk penugasan kali ini anak-anak nanti mengerjakan word wall ya, mengerjakan word wall dengan tema, yaitu hari ini kita temanya mengerjakan TTS. Jadi nanti ada 10 kuis, bentuknya nanti seperti ini. Ini 10 kuis ini 10 soal temanya tentang gangguan sistem pernafasan pada bab ini. Jadi kalau kalian masih bingung tentang bab ini, coba dibaca lagi di buku pendamping kalian atau simak lagi video ini. Kemudian nanti ketika kalian masuk, silahkan sesuai dengan link yang dibagikan guru, langsung masukkan nama seperti biasa, nama dan juga kelasnya. Jangan lupa diberi kelas ya, dan pastikan namanya itu yang jelas ya, sesuai nama panggilan kalian atau nama lengkap juga boleh. Kemudian nanti ketika mengerjakan, kalian tinggal klik saja kotak-kotak ini, nanti akan muncul pertanyaannya dan kalian menjawab pertanyaannya seperti itu ya. Jadi klik kotaknya untuk mengisi. Kalau misalkan nanti salah, berarti nanti langsung otomatis dari sistem yang menjawab. Jadi hati-hati ketika menuliskan hurufnya supaya tidak salah. Seperti itu ya. Baik anak-anak, untuk kali ini cukup sekian dulu. Marilah kita tutup pembahasan pada hari ini dengan membaca basmalah hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika kurang jelas, anak-anak bisa menanyakan kepada wali kelasnya. Jangan lupa bersyukur dan semoga kita semua terhindar dari gangguan sistem pernafasan terutama di masa pandemi COVID ini. Jangan lupa bersama berdoa. Ibu pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.